Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, direksi, staf dan seluruh keluarga besar dan penata yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah. Amin. Alhamdulillah atas perkenan Allah semata, siang ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karenanya marilah kita ungkapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah atas semua limpahan rahmat, hidayah serta nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan syukur marilah semata-mata kita panjatkan kehadirat Allah yang telah berkenan mengatur hidup kita, yang karena rahmatnya semata alhamdulillah kaji ini dapat berlangsung dengan baik. Dan tidak lupa setiap saat senantiasa kita aturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya. Semoga rahmat Allah dan barokahnya senantiasa menyertai seluruh umatnya kapanpun dan dimanapun, dan teristimewa kepada kita semua yang hadir bersama di pagi hari ini. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diperjumpakan Allah kembali. Kalau saya tidak salah, kita pernah berjumpa tahun 2009. Subhanallah, alhamdulillah. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita siap dan mampu menyelesaikan ibadah puasa kita dengan baik. Namun saat ini kita masih di dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang satu-satunya Nabi mengalami perjalanan itu. Tidak ada duanya. Demikian istimewa. Ayat Allah tentang Isra Mi'raj insyaallah dari ibu dan bapak semuanya juga sudah hafal. Antara lain yang selalu kita ingat antara lain adalah surat Al-Isra ayat 1. Namun pada kesempatan siang hari ini rasanya ayo kita kembali menengok ayat ini. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Terjemahnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya untuk menunjukkan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia, Allah, adalah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Insya Allah pada kesempatan siang ini, karena waktu kita juga terbatas, saya akan mengajak kembali ibu dan bapak menyegarkan ingatan kita tentang ayat Allah di awal, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Setengah ayat Allah ini, kalau kita translate, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ini mari kita kembali
menggalinya. Ayat Allah ini diawali dengan kalimat Subhanalladzi, yang artinya sekali lagi Maha Suci Allah. Ternyata kalau kita mengupas lebih jauh, kita pun akan mampu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Suci, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyelenggara, Maha Pelindung, dan semua maha-maha itu milik Allah. 99 sifat Allah. Allah yang maha-maha itu adalah Allah yang Esa. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Ikhlas, Qul walau ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah yang ahad intinya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Allah yang maha-maha itulah yang memperjalankan hambanya. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksudkan dengan hambanya? Siapa yang dimaksudkan dengan hambanya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak nabi yang lain? Nggak ada. Sekali lagi, yang diperjalankan oleh Allah dalam rangka peristiwa Isra dan Mi'raj hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian sebagai orang beriman, insya Allah kita boleh nggak bertanya, kenapa Allah menggunakan kalimat Subhanalladzi asra bi abdihi lailan? Kenapa tidak memakai kalimat langsung? Karena yang dituju hanya Rasulullah SAW. Kenapa Allah tidak berfirman Subhanalladzi asra bi Rasulullah SAW atau Subhanalladzi asra bi Muhammad SAW? Kenapa kok pakai istilah abdi? Ini kebetulan atau bagaimana? Tentu tidak. Ya? Tentunya tidak kebetulan. Tentunya tidak kebetulan, karena gak ada kebetulan di dunia ini. Tidak akan jatuh daun tanpa izin Allah. Loh, daun aja begitu. Yang suka kebetulan itu kan kita ini yang suka kebetulan. Kebetulan tadi pagi saya keluar dari rumah, kebetulan ketemu dengan tetangga saya, dan kebetulan tetangga saya memakai baju yang berwarna sama dengan saya, dan kebetulan kami berdua pun mau berjalan, maka kami berjalan dan kebetulan ketemu dengan orang jual bakso. Waduh, terus kebetulan. Itu kan manusia hambanya ini yang sok kebetulan. Betul. Dan kebetulan ketika saya melewati rumah tetangga, saya ingatkan bahwa hari Ahad ada pengajian, dan kebetulan tetangga saya juga menjawab insya Allah mau datang, tapi ternyata kebetulan dia nggak mau datang. Kebetulan terus hidup ini rasanya. Ya kebetulan yang dia ucapkan, yang diucapkan oleh hambanya itu adalah ternyata menyimpulkan bahwa hambanya sangat banyak yang tidak dia ketahui dalam hidup ini. Dia sangat tidak tahu tentang hakikat hidup ini. Barangkali dia juga belum tahu tentang dirinya sendiri. Ibu dan Bapak, kembali lagi, tidak ada yang kebetulan. Demikian pula firman Allah dengan istilah abdi, gak kebetulan. Bahkan ini peringatan Allah kepada kita. Lalu coba kita urai, kalau gak kebetulan, kalau peringatan, kira-kira apa peringatan? Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana kita ketahui, Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan seluruh maha-maha itu milik Allah. Allah mengampuni dosa hambanya seberat apapun, tapi mohon maaf, ada satu macam dosa yang Allah tidak berkenan memberikan ampunan. Dosa apa itu kira-kira? Dosa syirik. Dosa karena mempersekutukan Allah, karena
menghayati, memahami, mengucapkan, berpikir bahwa Allah yang Ahad itu ternyata ada yang selain Dia, yang sama dengan Dia. Malah ada yang mengatakan, saya kalau sholat nggak ada jawabannya, tapi kemudian kalau Nuh datang ke sono tuh langsung dia bisa jawab. Nah ini macam-macam. Dosa syirik itu ada yang halus, ada yang nyata. Saya menyatakan seringkali malah dosa syirik itu seperti semut hitam yang berjalannya di kegelapan malam di atas batu yang berwarna hitam. Kalau kita nggak hati-hati, terpeleset. Syirik ada syirik tradisional, juga sampai syirik yang super modern. Syirik tradisional, mohon maaf, misalnya saja ada pohon yang sangat rindang, takut kok rasanya merinding, maka pohon itu diberi makan supaya tidak mengganggu. Ada lagi kemudian yang melihat gunungnya kok batu, takut kalau sampai batunya itu terlalu keras dan menghancurkan semua, maka gunungnya pun disuap, diberi makanan. Ada lagi yang kemudian seorang istri nelayan gelisah ketika ombak laut bergelora, takut suaminya kemudian diambil oleh Ratu Laut Selatan. Maka apa yang terjadi? Disuap, ratunya diberi makan. Udah Ratu, aku beri kamu makan, kamu jangan marah, jangan ambil suamiku. Ada lagi main macam-macam yang lain sampai hari ini pun malah ada mulai yang menyebar kepada binatang. Binatang gara-gara dia putih, biasanya kerbau itu abu-abu hitam. Ini kok kerbaunya putih? Maka akibatnya urinnya ditampung, diperjualbelikan, fesisnya ditampung, diperjualbelikan, laku lagi. Macam-macam. Sampai kemudian sejarah pun mencatat. Ibu bapak pernah membaca tentang sejarah Pandawa Kurawa? Pernah baca buku itu? Mahabharata, Baratayuda? Pernah baca itu? Nah, itu contohnya. Krishna yang disebut Batara Krishna. Siapa dia sebenarnya? Maka dia seringkali disebut dengan istilah Sais kereta perang Pandawa. Sais itu apa? Kusir. Kalau zaman kita sekarang ini, kalau ada kendaraan rodanya 4 atau lebih, maka dia disebut supir. Kalau dia di udara disebut pilot. Kalau dia di laut disebut nakoda. Apa iya bahwa Krishna itu menjadi terkenal, bahkan menjadi legenda dunia hanya karena dia jadi supir keretanya Pandawa? Bukan itu. Itu adalah, mohon maaf, pemahaman yang dimaksudkan adalah pemahaman tersembunyi, tersubuh. Apa maksudnya? Krishna itu adalah seorang yang memanage peperangan Pandawa. Jadi Krishna adalah seorang ahli strategi perang. Apa yang terjadi? Tuntunan agama kita menyatakan jangan engkau memberikan sesuatu bukan pada ahlinya. Kasus Krishna ini seorang ahli strategi perang. Pandawa mempercayakan peperangan itu untuk dimanage oleh Krishna. Akibatnya apa? Setiap kali Krishna pulang dari perang, setiap kali dia dipuji, dipuja, disorak-sorai, disambut gegap gempita, dikultuskan. Bahkan setelah meninggal, Krishna pun kemudian digambar, dipatungkan, dan menjelmalah dia menjadi Batara Krishna, dipertuhankan. Di Cina ada lagi. Di Cina tercatat dalam sejarah ada seorang panglima perang namanya Jenderal Fu Yi. Fu Yi ini memang ahli strategi perang. Maka setiap kali peperangan itu dipimpin oleh Fu Yi,
pasti menang. Tapi manusia ini kan punya umur, maka makin lama Fumi makin tua, kemudian sakit, meninggal. Setelah meninggal, perang tanpa Fumi, apa yang terjadi? Kalah perang. Kebetulan perang lagi, kalah lagi. Loh, kok kalah? Kurang persiapan. Perang lagi, kalah lagi. Kalah ketiga kali, langsung Kaisar mengumpulkan penasihatnya. Gimana ini? Gak boleh kalah lagi, bangkrut ini negara. Apa yang terjadi? Para penasihatnya kemudian ada yang memberikan usulan. Kaisar, kalau begitu kita buat saja patung Fumi. Fumi yang ukuran tubuhnya adalah 170 cm kurang lebih, maka dibuatlah menjadi Fumi dengan ukuran sampai 4 meter. Maka setiap kali mereka mau maju, setiap kali mereka akan maju perang, para prajurit wajib hukumnya untuk apa? Minta berkah pada patung Fumi. Apa yang terjadi? Sampai di sini apa yang terjadi? Fumi ternyata sudah berproses menjadi seorang dewa, menjadi dipertuhankan. Kenapa? Karena dia adalah seorang ahli strategi perang yang dipuji, dipuja, digambar, dipatungkan. Satu langkah berikutnya dia dipertuhankan. Macam-macam peristiwa manusia dipertuhankan. Makanya dalam Islam kita dilarang untuk menggambar-gambar, apalagi memantung-mantungkan manusia. Satu langkah berikutnya maka akan terjadi kesirikan. Demikian pula, mohon maaf, Nabi Allah pun ada yang dipertuhankan. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pun dipertuhankan. Maka itulah sebabnya, ibu dan bapak, sekali lagi, surat Al-Isra ayat 1, disitulah Allah menyatakan dengan istilah hambanya, bukan karena kebetulan, bukan karena gak ada makna, tapi peringatan. Supaya apa? Kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus seperti kesalahan umat terdahulu, yaitu apa? Menuhankan hamba Allah. Allah memberikan penegasan bahwa Rasulullah adalah hambanya. Ini maksudnya. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingin melakukan suatu penegasan kembali. Ayo kita kaji lebih ke dalam lagi tentang mempersekutukan hamba Allah, menuhankan manusia, bahkan juga dengan contoh yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam apakah pernah mau disebut Tuhan dan sebagainya? Coba kita lihat dengan teliti. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah berpesan sebutlah aku Tuhan, tidak pernah. Nabi Isa tidak pernah mau dipertuhankan, tapi dia dipertuhankan. Kapan penuhanannya? Ternyata penuhanan terhadap Nabi Isa alaihissalam terjadi pada tahun 325 Masehi dalam rangka sebuah konsili yang namanya adalah Konsili Nicea. Konsili itu apa? Konsili adalah bahasa Latin, artinya konsili adalah konferensi. Konsili adalah konferensi atau istilah kita muktamar di kota Nicea. Maka disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Itulah untuk pertama kalinya Nabi Isa alaihissalam dilantik menjadi seorang Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihissalam menyatakan, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu yang Esa. Tapi kemudian Nabi Isa dipertuhankan. Maka tauhid ini kemudian berubah. Nah, namun kemudian perubahannya akan jelas kalau ibu dan bapak memperhatikan bagaimana Konsili Nicea
yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Konstantin. Kaisar Konstantin ini kemudian membuat suatu peraturan yang menyatakan Tuhan itu ada 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi kalau ditanya sampai hari ini, mereka kalau ditanya Tuhan itu berapa? 1 kata mereka. Jadi Tuhan itu 1, tapi pribadinya berapa? Pribadinya 3. Maka mereka gambarkan segitiga. Ini yang juga dulu pernah menjadi diskusi hangat ketika saya masih di biara, masih di alam mereka. Proses saya mendapatkan hidayah Allah. Dosen saya menjabarkan Tuhan itu 1, tapi pribadinya 3. Terus kemudian saya menyatakan, maaf Pak, saya lupa tentang konsep itu. Bagaimana mungkin kamu tidak paham? Dia maju ke papan tulis, dia gambar segitiga. B sama dengan BC sama dengan CA. Saya ditanya, segitiga ini berapa? Saya bilang 1. Sisinya berapa? 3. Yaitu Tuhan itu 1, tapi pribadinya 3. Terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Walaupun kemudian saya menjawab, Pakar, kalau demikian suatu saat nanti kalau dunia ini sudah semakin modern, impact pun semakin canggih, Tuhan gak cukup kalau cuma 3 pribadi. Setidak-tidaknya perlu penambahan menjadi 4 pribadi. Dosen saya menjawab, gak bisa. Saya jawab, bisa saja. Saya maju ke papan tulis, saya gambar bujur sangka. Nah, bisa? 1 tapi 4 bisa? Nggak boleh. Nah ini nggak boleh. Pokoknya dalilnya nggak boleh. Kalau kamu ragu, kalau kamu tidak meyakini ini, maka kamu berdosa. Jadi terima saja, pelan saja, jangan dipertanyakan. Ini. Di dalam Islam kita boleh bertanya apapun. Kalau kita tidak mampu menjawab, apa yang kita tanya tidak mampu jawab, itu bukan karena Allah tidak memberikan jawaban, tapi karena keterbatasan hambanya. Nah, maka kemudian di dalam Konsili Nicea mereka sepakat menyatakan Tuhan itu 1, tapi pribadinya 3. Inilah yang mereka sebut dengan istilah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Maka kemudian mereka membuat penggambaran. Mereka gambarkan karena mereka ini paling senang gambar, sementara kita dilarang untuk menggambarkan Allah dan kekuasaannya. Maka mereka gambarkan Tuhan Bapa. Berarti digambarlah seorang lelaki tua karena dia Tuhan, tapi Tuhannya Tuhan jenis Bapa. Jadi laki-laki tua itu Tuhan Bapa yang pakai janggut putih. Ini gambar resmi gereja. Nah kemudian yang sebelah kiri Tuhan Putra, Tuhan Anak, berarti jenis laki-laki juga. Maka digambarkan seorang laki-laki muda. Oh itu Tuhan Anak, Tuhan Putra, alias katanya Tuhan Yesus. Lalu kemudian yang di tengah siapa? Yang ke oknum ketiga adalah Tuhan Roh Kudus. Nah, Tuhan Roh Kudus ini bagaimana? Ibu dan Bapak, pada waktu Konsili Nicea masih belum terjadi kesepakatan tentang simbol terhadap Tuhan Roh Kudus. Jadi oknumnya sudah disebut, oknumnya 3, Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi simbolnya belum ketemu, belum sepakat. Sampailah terjadi konsili berikutnya di Efesus, di Kalsedon, barulah kemudian disepakati
bahwa oknum ketiga yaitu Tuhan Roh Kudus simbolnya adalah burung merpati putih. Nah ini makanya kalau ibu dan bapak nonton film kemudian diceritakan kehidupan gereja atau biara, itu selalu ada burung merpati putih terbang kemudian tinggal. Dan korelasinya apa? Mereka ingin menunjukkan itulah Tuhan Roh Kudus. Inilah penggambar-gambaran seperti inilah yang mereka lakukan untuk menjelaskan tentang pemahaman yang mereka buat sendiri di luar ketentuan Allah, yang mereka sebenarnya juga nggak ngerti dan tidak bisa mempertanggungjawabkan. Allah yang Ahad diubah menjadi Trinitas. Inilah yang terjadi. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Konsili Nicea belum sepenuhnya merumuskan konsep Trinitas. Baru pada Konsili Konstantinopel 381, Konsili Chalcedon 451, Roh Kudus ditetapkan sebagai Tuhan. Maka lengkaplah ajaran Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak atau Putra, dan Tuhan Roh Kudus. Inilah sejarah Tuhan. Tuhan kok punya sejarah. Beda konsep dengan kita. Allahu Ahad. Allah itu cuma satu. Allah itu tidak beranak. Allah itu tidak berbapak. Allah itu tidak punya silsilah. Karena yang silsilah itu adalah makhluknya. Allah itu tidak berawal. Allah itu tidak berakhir. Dan tidak bergantung pada suatu apapun. Tapi seluruh langit bumi ini dan isinya bergantung kepada Allah. Inilah konsep kita. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ini menarik. Van Istrid dan Bulan dia menyatakan di dalam Alkitab tidak ditemukan suatu istilah yang dapat diterjemahkan dengan kata Tritunggal ataupun ayat-ayat tertentu yang mengandung dogma tersebut. Mungkin dalam satu Yahya yang pertama pasal 5 ayat 6 dan 8. Nah, ya. Jadi Trinitas itu sebenarnya tidak ada di dalam kitab mereka, tidak ada. Tapi kemudian mereka membuat keputusan di mana keputusan itu justru tentang konsep Tuhan. Aneh sekali. Jadi kalau umat Islam, Al-Quran adalah justru sebagai pedoman hidup. Itu Al-Quran. Tapi kalau di dalam mereka membuat putusan terhadap kehidupan ini. Itulah sebabnya maka beda sekali antara Al-Quran dengan kitab mereka. Al-Quran itu tidak pernah berubah sampai akhir zaman juga tetap. Manusianya berubah, zamannya berubah, dimanapun dia tinggal, tapi kitab sucinya tetap. Tapi kalau mereka menganut pemahaman Bible disempurnakan menurut kebutuhan zaman. Jadi Tuhan mengikuti pola keinginan manusia. Suatu hari babi dinyatakan haram, tapi berikutnya babi dinyatakan halal. Revisi, dan revisi. Lebih lanjut diungkapkan juga dengan jelas bahwa tidak ada istilah Trinitas atau Tritunggal di dalam Bible, bahwa mungkin ayat yang mengandung konsep Trinitas adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang isinya adalah sebagai berikut. Yohanes sama dengan Yahya. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran, tidak menampakkan doktrin Trinitas. Sebab tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yang ketiganya adalah satu. Ini yang mereka kemudian berdalih, ini adalah konsep Trinitas. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, yang ketiganya adalah satu. Sulit sekali dipahami secara rasional karena memang berbelit-belit
dan sulit untuk diuraikan. Dan ternyata, mohon maaf, 1 Yohanes ini bukan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, tapi Injil karangan manusia. Kalau Al-Quran karangannya siapa? Ada nggak ditulis Al-Quran karangan siapa? Misalnya Al-Quran karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau nyata-nyata Injil dikarang oleh Matius, oleh Markus, oleh Lukas, oleh Yohanes. Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, ini kok aneh? Maka itulah sebabnya Ibu dan Bapak silakan nanti, mohon maaf, kalau Ibu dan Bapak ingin tahu lebih jelas lagi di dalam rangka supaya kita mampu membuktikan bahwa Islam pilihan kita, Islam adalah agama yang hak, yang sempurna adalah Islam, dan tidak sama semua agama. Itu silakan nanti baca di dalam buku yang berjudul Bible bukan Injil. Lalu juga perbandingan Islam dan Kristen. Nanti Ibu tahu persis, Bapak tahu persis, sama nggak semua agama? Nggak sama. Itu di dalam 2 buku tersebut. Nah, ini bukunya. Nah, jadi ayat yang menyatakan konsep Trinitas dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6-8 adalah palsu dan hanya tambahan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun ayat tersebut masih diakui sebagai firman Tuhan di sebagian besar umat Kristen yang tidak tahu bahwa ayat tersebut adalah palsu. Maka mohon maaf, jangan sampai ketidaktahuan mereka itu nular kepada umat Islam. Jadi mereka itu banyak yang nggak tahu. Kadang-kadang, mohon maaf, bukan kadang-kadang, seringkali orang Kristen sejak lahir dia Kristen karena ayah ibunya Kristen, sampai meninggal dia dalam keadaan Kristen, tapi mohon maaf, dia tidak pernah baca kitabnya secara utuh. Kenapa? Karena di dalam kehidupan Kristen tidak ada budaya khataman Bible. Nah, jujur kan, sampai paus yang ada di Roma pun nggak khatam, apalagi hafiz. Kalau umat Islam alhamdulillah banyak yang khatam, bahkan banyak yang hafiz. Seperti contohnya di Bank Permata. Ya. Tapi mereka nggak ngerti. Dan petinggi mereka lebih mempunyai kecenderungan, petinggi mereka, pimpinan mereka lebih senang umatnya nggak ngerti Bible daripada ngerti Bible. Kenapa? Karena kalau orang yang ngerti Bible, ada kemungkinan besar dia akan tinggalkan agamanya. Makanya lebih baik nggak ngerti daripada ngerti. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ada informasi yang sangat penting, tapi karena orang kita, umat Islam khususnya barangkali di Indonesia, itu mohon maaf, berita penting begini ini seringkali lewat. Kenapa? Karena orang kita ini sudah banyak sekali yang meninggalkan Iqra. Padahal ayat Allah yang pertama kali turun itu apa? Iqra. Suratnya nama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Justru perintah Iqra ini sekarang ini banyak sekali ditinggal oleh umat Islam. Kalau saya sebutkan Iqra, mohon maaf, jangan dipahami Iqra jilid 1 sampai jilid 4. Yang saya maksudkan Iqra adalah baca, pahami, amalkan. Itu adalah konsep Iqra secara utuh. Baca, pahami, amalkan. Di kita enggak, Iqra itu mohon maaf seringkali diganti dengan nonton sinetron.
Kalau sekarang ini hampir tiap rumah, terutama umat Islam yang berpendidikan, mohon maaf, hampir tiap rumah saat ini selalu kalau di rumah ibu dan bapak nonton TV, Pilpres, betul? Betul ya? Awas, jangan sampai kita masuk terjebak di dalam peringatan Allah surat Al-Hujurat ayat 12. Ayo, itu apa itu? Ya? Yang tabayunnya Pak, tabayun itu tentang ya 12 ya? Berita orang fasik. Ya bukan orang fasik, bukan. Itu banyak yang ya, itu ayat 6. Jadi ayat 12 itu adalah tentang orang-orang yang hobi ngerumpi dan ngegosip. Mereka itu ibaratnya seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Menjijikkan atau enggak? Jijik. Ini semakin dekat Pilpres ini semakin anyir bau itu. Betul kan? Awas. Di sini ada yang bermain seperti yang pendukung mati-matian si nomor 1, pendukung mati-matian si nomor 2, tapi sesungguhnya mereka punya agenda memanaskan bara, memanaskan, ngompor-ngomporin supaya umat Islam berantem. Bahkan dalam satu rumah juga berantem. Awas, hati-hati. Nah ini, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sudahkah salah seorang dari antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sekarang ini yang terjadi, gosip itu naik pangkat menjadi tempatnya di layar kaca. Betul kan? Jadi gosip malah di layar kaca dikemas sedemikian rupa, ibu-ibu dan bapak-bapak pada senang dengerin gosip. Padahal ini hakikatnya. Awas, hati-hati. Nah, ibu dan bapak, ayo kembali ke masalah tadi tentang Tuhan. Maka yang sangat mengejutkan, berita ini cuma muncul di dunia hanya sehari. Setelah itu hilang dari peredaran. Beritanya, Paus yang sekarang sedang berkuasa adalah Paus Francis. Nama kepanjangannya adalah Franciscus. Dia menyatakan there is no Catholic God. Nah, apa ini? I believe in God, but not in a Catholic God. Nah, apa maksudnya? Paus Franciscus menyatakan tidak ada Tuhan Katolik. Nah, Tuhan Katolik itu kayak apa? Ini penting banget, apalagi sekarang ini racun-racun bertebaran yang menyatakan semua agama sama. Gak sama. Saya ingin menyatakan bukan dari pendapat saya ingin menyatakan justru pendapatnya petinggi gereja Katolik, bahkan pimpinan tertinggi gereja Katolik dunia. Ternyata Katolik mempunyai konsep Tuhan sendiri. Mana konsepnya? Ya tadi itu Trinitas. Nih konsepnya Tuhan Katolik. Tidak sama dengan konsep kita yang Islam. Jadi gak sama semua agama. Mohon maaf ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, disebut Tuhan Katolik oleh Paus. Kenapa? Karena Paus harus mempertahankan diksi Katolik. Karena Katolik adalah sebagai agama yang pertama kali muncul di Barat. Setelah abad pertengahan, maka pecahlah Katolik menjadi Katolik dan Protestan.
ini sudah lahir pada masa Katolik. Maka Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik, dia harus lebih banyak menyatakan tentang konsep Tuhan Katolik. Tapi yang dimaksudkan ya konsep seluruh Kristen. Nah, lebih lanjut lagi kita akan saksikan bersama bagaimana gereja menggambarkan tentang Yesus sampai digambar-gambar juga. Ini banyak sekali gambar ini yang kemudian terjadilah kasus di berbagai tempat di tanah air kita. Ada anaknya orang Islam mendadak kemudian beralih menjadi Kristen. Contohnya, ketika saya tangani kasus-kasus seperti itu, saya tanya sejak kapan Anda jadi Kristen? Jadi saya ceritakan misalnya ada anak yang dibawa jumpa dengan saya oleh kakaknya. Saya tanya, agama Anda apa? Dia bilang Kristen. Terus saya jawab, orang setahu saya orang tua Anda, kakak Anda agamanya Islam. Bagaimana Anda menjadi Kristen? Sejak kapan? Dia bilang, oh ya memang karena saya jadi Kristen ini baru saja 3 bulan. Lalu kenapa Anda jadi Kristen? Jawabannya standar. Semua mereka menjawab sama. Saya jadi Kristen karena saya mendapatkan karunia untuk menjadi Kristen. Terus apa? Anda bisa membuktikan? Dia bilang, ya karena saya ini didatangi. Jadi dia bilang, saya umur 28 tahun, salah satu contoh kasus, selama 28 tahun tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kesimpulan saya, Allah itu tidak ada. Tapi saya 2 bulan saja menjadi Kristen, saya sudah jumpa dengan Yesus 8 kali. Terus saya tanya, gimana Anda berjumpa dengan Yesus sampai 8 kali? Anda masih ingat wajahnya Yesus? Dia bilang ada dua kelompok. Yang satu mengatakan jumpanya langsung tiap malam Jumat, kamarnya yang sudah gelap, lampu dimatikan, ada cahaya putih turun dari atas, dan kemudian ternyata dia adalah Yesus. Yang lain menyatakan mimpi ketemu Yesus. Maka saya ulangi pertanyaan saya, masih ingat wajah Yesus? Mereka menyatakan, oh ingat sekali, tidak akan terlupakan seumur hidup saya. Maka kemudian saya tunjukkan wajah Yesus. Silakan. Saya tunjukkan wajah Yesus. Saya tanya, apakah ini Yesus yang Anda jumpai? Maka kemudian mereka menjawab, oh ya benar sekali. Ini betul ini. Saya rinci. Jadi Yesus itu rambutnya pirang ikal. Benar dia benar. Kalau saya sebut tadi matanya biru. Benar biru matanya. Hidungnya mancungnya begini. Iya betul. Kulitnya putih. Betul sekali. Maka saya lanjutkan, yang Anda lihat itu adalah bintang film Hollywood. Face Yahudi nggak begini Pak, Ibu. Ini face Hollywood. Saya ungkapkan gambar-gambar gereja seperti ini berikutnya. Ini. Nah ini gambar resmi. Ini gambar resmi. Tapi yang ini rasanya nggak kayak ini deh, nggak menarik deh. Kenapa? Nggak cakep gitu. Berikutnya ini. Ini gambar resmi, tapi populernya bukan di Indonesia, di India, di Pakistan. Tangannya 4. Berikutnya. Nah ini. Ini juga tidak populer di Indonesia, tapi populer di Mesir. Berikut. Apa lagi yang ini? Nyaris mereka nggak mau menyimpan gambar seperti ini. Kenapa?
Nah yang ini, maaf, silakan ibu dan bapak perhatikan sejak awal tadi di depan di belakang kepala selalu ada lingkaran, betul nggak? Lingkaran itu simbol apa? Simbol matahari. Jadi itulah simbolnya dewa matahari. Ini dalam rangka mereka menggantikan dewa matahari menjadi hari kelahiran Yesus 25 Desember. Kaitannya di sini. Nah ini warna kulitnya beda, wajahnya beda. Ini Yesus ini dari mana dia? Meksiko. Nah ini lain lagi kan? Lain lagi. Dari siapa? Yesus juga. Dari mana? Nigeria. Nah ini dia. Ini Yesus ketika masih kecil dari Afrika begini. Ini ketika dia sudah besar, jongkok bawa tongkat. Dan ini patung Yesus Maria Italia. Berikut. Nah ini siapa dia? Yesus Maria from Venezuela. from Zimbabwe. Meksiko. Berikut Italia. Berikut lagi Maria Yesus. Maria Yesus Mesir. Ethiopia. Nah, ini. Dari mana? Jogja. Bali. Dari mana? Dari Sopo. Ini adalah Jesus and Mary from Muntilan. Jadi ini memang benar-benar serius ya. Silakan kalau ingin membuktikan datang ke Muntilan, kemudian di sana di gereja-gereja Muntilan dijual baik patung maupun juga gambarnya persis kayak begini. Jesus Maria from Muntilan. Maka kemudian saya bertanya kepada mereka, Yesus yang mana yang Anda jumpai tadi? Yang katanya Anda memang dipilih oleh Yesus. Jadi Yesus yang mana yang Anda jumpai? Mereka tidak bisa menjawab. Saya tanya lagi, ada berapa orang Yesus yang pernah hidup di dunia ini? Iya, boleh. Sekarang aja. Mereka pun tidak bisa jawab. Dan alhamdulillah 95% mereka kembali ke Islam, kecuali yang sudah married by accident. Itu yang susah. Itu yang susah. Tapi yang masih berpacaran umumnya mereka itu tergoyang kembali ke Islam. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, ini jamnya sampai jam berapa? Kata beliau udah habis. Ya, oke ibu dan bapak, oke masih kita tampak beliau berkenan untuk nambah waktunya. Dalam buku ini, insya Allah ibu dan bapak ingin tahu, silakan aja. Ini perbandingan Islam Kristen. Ini ada 2 apel. Kok kenapa lu pakai gambar sampulnya apel? Yang satu ini adalah apel beneran. Yang satu ini adalah apel plastik. Beda nggak apel beneran sama apel plastik? Beda banget kan? Nah itulah agama. Apakah sama semua agama? Tidak sama. Ada yang beneran dari Allah, ada
ada yang sudah rekayasa manusia. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti akan semakin memahami bahwa ternyata kita ini adalah hamba Allah yang senantiasa wajib bersyukur karena kita ini diberi nikmat iman dan nikmat Islam. Yuk kita lanjutkan dulu dengan tanya jawab, silakan. Baik, siapa? Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, mau tanya kalau Injil dan asli itu ada di mana? Hilang. Ya, saya langsung jawab dulu. Injil yang asli itu di mana? Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin baca Injil yang asli, bacalah kitab suci Al-Quran. Ayat-ayat Allah sehubungan dengan Nabi Isa alaihissalam, itulah Injil yang asli. Kalau kita ingin membaca Taurat yang asli, bacalah ayat-ayat Allah tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita ingin tentang Zabur yang asli, jangan baca kitab Mazmur, tapi bacalah justru ayat-ayat Allah tentang Nabi Daud alaihissalam. Kalau baca kitab Mazmur, di situ malah mohon maaf porno-porno banget. Jadi nggak mungkin, kan? Nabi Daud itu memberikan ajaran porno, nggak mungkin. Tapi bacalah ayat Allah tentang Nabi Daud, itulah yang asli. Nah, namun ada informasi yang penting saya sampaikan kalau kita berikan, yaitu alhamdulillah muncul pemberitaan sudah 2 tahunan lah kurang lebih, di Turki ditemukan Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas yang ada di Turki ini, mohon maaf, siapa Barnabas harus kita teliti ulang dalam sejarah. Barnabas adalah salah satu murid Nabi Isa alaihissalam. Hidup semasa dengan Nabi Isa karena dia murid. Nah, ini adalah Injilnya. Dan Injil Barnabas ini yang ditemukan di Turki ini pernah membuat heboh dunia. Dan tapi kehebohan ini ternyata kita di Indonesia tidak merasakan. Hal ini terjadi ketika Injil Barnabas itu yang semula ditemukan tahun 2000 ditutup-tutupi oleh pemerintah Turki selama 12 tahun dan baru sekarang diumumkan ke publik. Alkitab kuno ini sekarang disimpan di Museum Etnografi di kota Ankara, Turki. Tapi sekarang pun di etnografi sudah tidak ada. Kenapa? Karena ditutup, disembunyikan oleh Angkatan Darat Turki. Mengapa? Karena Injil ini dalam ancaman untuk dicuri. Siapa yang menginginkan Injil ini? Yang menginginkan Injil ini adalah justru antara lain pihak Vatikan. Kenapa dia menginginkan Injil ini? Apapun caranya dia ingin ambil. Ternyata karena di dalam Injil inilah lembaran-lembaran kulit hewan yang kita lihat tadi fotonya ditulis dalam huruf Syiraik dengan dialek bahasa Arab, bahasa yang sama seperti bahasa yang umum dipakai pada masa Nabi Isa alaihissalam. Pemerintah Turki meyakini bahwa kitab kulit hewan tersebut, perkamen tersebut adalah Injil Barnabas yang orisinil, yang asli. Apa saja isinya? Sebuah
kopi. Ya. Gereja menganggap kitab itu sesat karena berisi prediksi tentang kedatangan penerus Nabi Isa. Siapa yang dimaksudkan? Yaitu tentang akan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tertulis dalam Injil ini. Nah, ini yang harus ditutup. Ini yang kemudian mereka anggap ini kalau sampai bocor ke dunia akan membahayakan eksistensi mereka. Dan barangkali, mohon maaf kalau saya lanjutkan sedikit Pak, barangkali Ibu Bapak masih ingat tentang tentang suatu gambar yang beredar awalnya di BD yang menyatakan Paus Benediktus masuk Islam. Itu beneran atau hoax? Itu ternyata hoax. Bagaimana kami membuktikan? Saya akan tayangkan kembali. Ini kan fotonya, betul kan? Ini. Oke. Sekarang kita teliti, Ibu dan Bapak. Orang sholat itu tangan kiri atau tangan kanan yang di atas? Tangan kanan. Ini tangan mana yang di atas? Tangan kiri. Satu. Berarti dia bukan sholat. Kemudian ada nggak orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat mu'alaf masih pakai segede ini? Ada nggak? Oke, tampilan berikutnya akan kita lihat. Kalau umat Islam sholat kemudian berposisi dinyatakan sholat, pasti sebelah-sebelahnya juga sholat berjamaah. Jadi kok selain-lain betul? Jadi kalau ada orang sholat sebelahnya ada, sebelahnya ada, berarti pasti dia sholat jamaah. Betul? Nah ini kok begini posisinya. Jadi berita ini adalah hoax. Nah, oke, tunjukkan yang lain. Bahkan dikatakan juga Paus sudah. Nah ini kita saksikan videonya. Ternyata kita lihatnya, data itu adalah data-data yang sudah lama tapi kemudian diupload tahun yang lalu, seolah-olah baru. Ini adalah ketika Benediktus XVI mengunjungi Blue Mosque. Udah pernah ke Blue Mosque belum? Belum. Kalau mau ke Blue Mosque, ya bersama-sama saya insya Allah berangkat 1 Agustus. Nah ini lampu-lampu kristal di Blue Mosque sangat indah. Paus masuk ke sini. Ini imam. Nah, ini Paus. Ini penerjemahnya. Nah, ini Paus menerangkan tentang keagungan Blue Mosque. Pertanyaannya, kenapa Paus mengunjungi Blue Mosque? Betul? Jawabannya adalah karena Paus Benediktus dia itu mendapatkan kecaman dunia dan rekan-rekannya sendiri karena dia ini menyebut Rasulullah sebagai evil. Dunia marah. Temannya sendiri mengecam dia, kamu ngapain berbuat seperti ini? Memancing kemarahan umat Islam. Maka kemudian dia membalance. Dia nggak pernah minta maaf loh, tapi dia membalance. Dia tunjukkan sikap mengunjungi masjid-masjid, termasuk Blue Mosque, sebagai suatu tampilan bahwa sebenarnya dia akrab-akrab aja loh sama orang Islam. Maka dia datang ke sini. Nah, setelah dia datang ke sini, ternyata dia ini mempunyai hidden mission, misi tersembunyi. Apa hidden missionnya? Dari Turki langsung dia lanjut pakai pesawat ke Ankara. Ngapain ke Ankara? Nah ini kan yang dianggap sholat.
dia ke Ankara ternyata mempunyai kepentingan terhadap Injil Barnabas tadi. Sehingga kemudian dia diam-diam dia ke Ankara, ke etnografi, kemudian dia menawar perkamen tadi. Dia menyatakan, Tuhan, banyak terima kasih, Tuhan sudah berlelah-lelah, sudah negara ini mengeluarkan uang yang demikian banyak untuk menemukan dan menyimpan dengan rapi Injil ini, yang semestinya kami yang melakukan itu. Maka berapakah Tuhan sudah mengeluarkan, dan Tuhan biarlah kami yang bertanggung jawab untuk memelihara buku ini, dan berapapun Tuhan minta kami akan penuhi. Jawaban pemerintah Turki, Tuhan, berapapun Tuhan menawarkan, kami tetap tidak akan melepaskan buku ini, karena buku ini kami temukan di negara kami, yaitu Turki. Itu jawabnya. Dan sejak saat itu, maka kemudian berunding pemerintah Turki, semua menyadari demikian pentingnya dan rawannya Injil Barnabas apabila diletakkan di museum etnografi. Maka kemudian dari pihak Angkatan Darat Turki menyatakan, kami mohon izin untuk melindungi dan kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Injil ini. Maka sejak saat itu hanya orang-orang yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah yang bisa melihat Injil ini. Jadi seperti tulis dan sebagainya tidak bisa melihat. Nih adalah Injil Barnabas. Nah, mungkin menunjukkan yang dikatakan sujud syukur, sholat. Nah ini mana ada orang sholat kayak begini? Ini adalah ritual. Memang kalau paus nyampe ke suatu tempat maka dia begini. Ini di gerejanya. Kok pakai sepatu? Kok pakai bantal? Ya, udah nggak benar. Jadi kembali lagi, Bapak, kalau Bapak ingin yang asli, justru tengoklah kepada Al-Quran. Itu aslinya ada di sana. Maka Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, kitab yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan justru Al-Quran menyatakan semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam, pun melaksanakan sholat dan zakat. Ayat Allah menyatakan demikian. Dan kita kemudian membuktikan di dalam kitab mereka yang sudah diubah sekitar 87%, tapi masih ada sisa-sisa kebenarannya. Namun di kitab itu justru kita bisa membuktikan bahwa sebetulnya Nabi Isa pun mengajarkan sholat. Dan Nabi Isa sholat, tapi yang kita saksikan ternyata tidak ada yang mengikuti Nabi Isa. Oke? Nah, Ibu dan Bapak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Silakan lagi lanjutkan, buku-buku dan DVD-nya juga ada, karena saya tidak bisa memaparkan sampai selesai. Ayo kita sempurnakan dengan doa. Kita tutup acara kajian kita di hari ini dengan bacaan doa yang insya Allah Ibu dan Bapak semuanya juga mengenalinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.